Pesawat Pil 1061. Nama, Sistem Terkuat Penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Di wilayah terdalam dari tanah harta karun, mata Qin Shengjun bersinar dengan ekspresi gila. Haha, tak terduga, benar-benar tak terduga. Tak kusangka tempat ini benar-benar ditinggalkan oleh inkarnasiku sebelumnya. Hahaha, Qin Shengjun tidak akan pernah menduga bahwa akan ada hubungan sebesar ini antara dirinya dan tanah harta karun ini, hingga benar-benar ditinggalkan oleh inkarnasi sebelumnya sebelum dia jatuh. Seluruh harta karun seumur hidupnya semuanya disegel di sini, menunggunya untuk datang dan mengambilnya dalam kehidupan ini. Sekte Esensi Dewa Terkutuk dan Sekte Dewa Kunlun itu juga. Mereka telah mengingini harta karun milikku, Qin Shengjun, selama ini. Begitu aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan mengalahkan kalian semua sehingga kalian harus merangkak di bawah kakiku seperti anjing untuk selamanya. Sejak Qin Shengjun memasuki tanah harta karun, ada suara yang memanggilnya dari yang tidak dikenal. Dan sekarang setelah dia tiba di sini, dia terhubung dengan jejak kesadaran yang memungkinkannya mengetahui segalanya. Dia adalah Raja Abadi kuno, kekuatan abadi yang melanda seluruh dunia, benar-benar tak tertandingi. Hanya saja ketika dia bergegas untuk menerobos keadaan penguasa surgawi, dia gagal dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun kecuali satu jejak kesadarannya untuk memungkinkannya bereinkarnasi. Sekarang setelah dia menerima jejak kesadaran ini di sini, dia mendapatkan kembali sebagian besar ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dan memperoleh segudang keterampilan mistik yang tak tertandingi. Namun saat ini, prioritas utamanya adalah untuk memperbaiki tanah harta karun ini sepenuhnya. Tanah harta karun ini adalah harta karun hidupnya sendiri. Selama dia bisa memperbaikinya, semua yang ada di tempat ini akan kembali padanya, dan dia akan dapat naik ke tahta puncaknya sekali lagi. Di kedalaman tanah terdapat tahta yang sebenarnya. Qin Shengjun langsung duduk di atasnya sebelum menutup matanya dan mulai memperbaiki harta karun. Dia ingin memperbaiki seluruh tanah harta karun dan memegang kendali atas semua yang ada di dalamnya. Di tempat lain, kita telah ditipu oleh Qin Shengjun. Dia sengaja menunggu kita di sini agar kita benar-benar jatuh ke dalam perangkap ini. Teriak leluhur abadi Jiuli sambil menghancurkan satu makhluk hidup dengan lengannya. Ada banyak sekali makhluk hidup di sini, semuanya memiliki basis kultivasi setidaknya di alam abadi emas. Beberapa dari mereka bahkan adalah makhluk leluhur abadi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tetap saja cukup sulit bagi mereka untuk terus bertahan. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama makhluk hidup ini berada di tempat ini. Meskipun mereka belum mengolah hukum Dewa Emas atau Dewa Leluhur, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika ini terus berlanjut, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terbunuh di sini. Sialan. Pada saat ini, Lin Fan hanya berkeliaran di mana-mana bersama Mo Qingxuan setelah menekan 7 senjata abadi kelas tertinggi itu. Kemanapun dia lewat, dia menjarah. Siapa sebenarnya pemilik tanah harta karun ini? Ini terlalu berlimpah, bukan? Kemanapun aku pergi, tempat ini dipenuhi dengan harta karun. Betapa menakutkannya ini. Saat ini, hanya itu yang ada di benak Lin Fan. Jika orang biasa melihat situasi seperti itu, mereka pasti akan takut hingga buang air kecil. Mengerikan, terlalu mengerikan, tanah harta karun seperti itu. Jika dia tidak datang ke sini secara langsung, dia tidak akan berani membayangkannya. Barang-barang tanpa tuan hanya beterbangan di langit. Orang bahkan tidak tahu di mana asal mula semuanya. Adapun barang-barang legendaris untuk membuat senjata, itu hanyalah meteorit yang melayang di seluruh kosmos ini. Sangat harum. Lin Fan mengendus, ini adalah aroma pil. Mo Qingxuan benar-benar merasa ingin mati sekarang. Dia tahu bahwa dia akan mati karena dampak kebodohannya. Mengapa dia harus mendambakan Gunung Dewa Kunlun atau yang lainnya dan berakhir dengan berurusan dengan pria yang menakutkan ini? Jika mereka sendiri yang datang ke sini, betapa menakjubkannya itu. Jumlah harta karun di sini benar-benar menjijikkan. Bahkan Gunung Dewa Kunlun itu tidak akan dapat dibandingkan dengan semuanya. Dari semua barang legendaris untuk membuat senjata yang melayang di langit, jika dia bisa mendapatkan satu saja, dia pasti kaya. Astaga! Bahkan satu barang dari antara 7 senjata abadi kelas tertinggi dari sebelumnya akan benar-benar keterlaluan. Saat mereka mendarat di sebuah planet tertentu, mereka benar-benar tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Mo Qingxuan bahkan mencengkeram dadanya seolah-olah dia sedang kesulitan bernapas saat ini. Ini,
Mata Mo Qingxuan bersinar dengan kengerian yang luar biasa seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Permukaan planet itu seluruhnya dipenuhi pil. Bahkan ada banyak roh pil yang menari-nari sambil bersorak. Beberapa roh pil telah mengambil wujud material dan menghunus pedang sambil melambaikan serangkaian jurus pedang misterius. Beberapa roh pil hanya mencoba memahami dao surga. Beberapa roh pil bernyanyi memuji surga dan bumi seolah-olah mereka mencoba mendapatkan pengakuannya. Pil abadi kelas rendah, pil abadi kelas menengah, pil abadi kelas atas. Tidak kusangka akan ada pil abadi kelas tertinggi. Mo Qingxuan benar-benar tercengang saat ini, tidak dapat mempercayai semua yang dilihatnya. Hanya pil-pil ini saja sudah menakutkan. Jika pil-pil ini diperoleh oleh satu sekte, siapa yang tahu berapa banyak murid Dewa Emas yang bisa dididik dari pil-pil ini saja. Bahkan mungkin tidak akan ada kekurangan murid Dewa Leluhur juga. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ada karakter teks di planet itu. Karakter teks ini tidak lain adalah pil. Karakter teks itu memancarkan aura misterius yang menyelimuti seluruh planet sepenuhnya. Seolah-olah karakter itu mencoba mencegah pil-pil itu keluar, atau mungkin mencoba memelihara sesuatu. Pada saat ini, mata Lin Fan berbinar. Dia baru saja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Baru saja, dia melihat pil yang jatuh dari karakter teks, pil itu. Seolah-olah semua pil ini dimuntahkan dari karakter teks, pil itu. Lin Fan segera meraih planet itu. Dalam sekejap, Lin Fan sangat tercengang seolah-olah dia tidak percaya. Di luar planet itu ada penghalang yang mengisolasinya dari yang lainnya. Ketika pil-pil di dalam melihat seseorang mendekat, mereka berbicara. Manusia fana, jangan sia-siakan usahamu. Tempat ini dilindungi oleh segel Dewa Raja Abadi. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa menembusnya. Roh-roh pil itu telah disegel di sini selama entah berapa tahun sekarang. Sejak mereka lahir, mereka telah memperoleh kesadaran mereka sendiri. Mereka juga pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini, tetapi mereka selalu gagal setiap kali mencoba. Ketika Lin Fan melihat pil-pil itu, jantungnya hampir siap untuk keluar. Ada begitu banyak pil di sini. Jika dia bisa menelan semuanya dalam satu suapan, berapa banyak poin pengalaman yang akan diberikannya. Dia tidak berani membayangkan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan. Isi perutnya yang kecil hampir tumpah karena antisipasi juga. Ini terutama terjadi pada karakter teks, pil, itu. Itu tidak tampak biasa sedikit pun. Mo Qingxuan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi sekarang. Pukulan yang diterimanya hari ini terlalu besar. Jika dia tidak menyaksikan semua ini sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Di suatu tempat di kedalaman, Qin Shengjun sedang memurnikan seluruh tanah harta karun. Dia sudah tahu tentang keberuntungan yang ditinggalkan oleh inkarnasi sebelumnya untuknya. Harta karun yang terbuat dari satu set 7 senjata abadi kelas tertinggi. Persediaan pil yang tak terbatas. Di dalam langit dan bumi ini, ada item legendaris yang digunakan untuk membuat senjata juga. Semua hal ini cukup untuk membuat kondisi kultivasinya meroket dan mencapai ketinggian baru. Meskipun kondisi kultivasi Qin Shengjun telah meningkat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dia tahu bahwa potensinya hampir habis. Sekarang setelah dia menemukan semua yang tersisa untuknya dari kehidupan sebelumnya, itu praktis memberikan bantuan di saat dia membutuhkan. Selama dia bisa memurnikan tanah harta karun ini, dia akan mampu mengendalikan segalanya. Segala sesuatu di tempat ini akan menjadi miliknya. Hahaha, ketika pikiran itu muncul, Qin Shengjun diliputi kegembiraan. Melihat planet pil di depannya, Lin Fan hanya punya satu pikiran, menghabiskan semuanya. Dia bisa bertahan tanpa sisa barang itu, tetapi pil-pil ini di sini. Dia pasti harus mendapatkan semuanya. Kita tidak bisa memasuki tempat ini. Mungkin kita bisa pergi mencari di tempat lain. Mo Qingxuan menyarankan. Lin Fan terkekeh, siapa bilang aku tidak bisa mendapatkannya? Lihat bagaimana aku akan melemparkannya ke dalam panci panasku. Pada saat ini, Lin Fan hendak menunjukkan kekuatannya. Mengharapkan dia untuk menyerahkan banyak pil ini sebelum dia praktis hanya mimpi. Mo Qingxuan tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Lin Fan. Roh-roh pil itu telah menyebutkan sebelumnya bahwa ini adalah penghalang yang dibuat oleh seorang Raja Abadi. Seorang Raja Abadi adalah seseorang yang berbagi hidupnya dengan surga, sebuah eksistensi yang melewati keabadian dengan surga dan bumi. Seberapa kuatkah eksistensi seorang Raja Abadi?
Itu adalah seseorang yang dapat menghancurkan cakrawala hanya dengan satu jentikan jari, dan dapat melintasi ribuan alam semesta hanya dengan satu pikiran. Itu adalah eksistensi yang telah memegang kendali atas hidup dan mati. Satu pikiran dapat menciptakan semua makhluk hidup, dan pada saat yang sama, satu pikiran dapat memusnahkan semuanya. Eksistensi tingkat ini adalah yang terkuat dibandingkan dengan apapun selain Dewa Surgawi. Makhluk kuat yang ada saat ini yang telah berkultivasi ke keadaan Raja Abadi mungkin adalah beberapa master tua senior yang tinggi dan terhormat dari sekte-sekte besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan urusan duniawi, dan seluruh hati mereka didedikasikan untuk dao tertinggi untuk menjadi Dewa Surgawi. Tetapi, mengapa pria di hadapannya ini mengklaim bahwa dia dapat merobek segel ini? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin di matanya. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan tatapan aneh di matanya, seolah-olah dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Melepas segel Raja Abadi benar-benar hanya mimpi yang fantastis, yang dapat membuat dunia menertawakannya. Lin Fan menyapu lengan bajunya dan menyeringai, "Smelt langit dan bumi." Ledakan, smelt langit dan bumi mengeluarkan kekuatan tak terbatas yang dapat memurnikan langit dan bumi. Ketika Mo Qingxuan melihat smelt ini, wajahnya terkejut karena dia merasa hatinya semakin waspada terhadapnya. Smelt langit dan bumi ini adalah teknik pembunuh terhebat Lin Fan yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu kesatuan. Meskipun kemampuan serangannya tidak sekuat senjata abadi itu, selama seseorang ditangkap olehnya, seseorang akan disempurnakan sepenuhnya tanpa ruang untuk perlawanan apapun yang terjadi. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, di bawah kendali Lin Fan, smelt langit dan bumi terus meluas dan hanya berhenti sampai dapat menutupi seluruh planet Pil. Saat dia membalikkan telapak tangannya, Heaven and Earth Smelt mengurung seluruh planet Pil di dalamnya. Meskipun tidak ada cara untuk menembus segel, di bawah kekuatan penyempurnaannya, tidak masalah siapa yang memasang segel, itu tetap akan menguap menjadi asap. Pada saat ini, banyak roh Pil berseru. Bagi mereka, ini benar-benar pertama kalinya mereka menemukan sesuatu seperti itu. Apa benda ini? Mengapa kehadirannya begitu menakutkan? Aku tidak tahu. Siapa manusia fana itu? Bagaimana dia bisa memiliki harta karun yang mengerikan seperti itu? Kita telah dikurung. Tidak kusangka segel Dewa Raja Abadi tidak akan mampu bertahan melawannya. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Di bawah teriakan mengerikan dari roh Pil ini, planet Pil itu ditelan seluruhnya. Selesai. Lin Fan terkekeh. Ini adalah metode paling sederhana yang ada. Tentu saja, jika orang biasa ingin menembus segel Raja Abadi ini, itu pasti mustahil. Namun, Lin Fan memiliki Heaven and Earth Smelt. Dengan itu, segel ini atau yang lainnya tidak lebih dari sekadar hiasan. Begitu dia menyempurnakannya sepenuhnya, semuanya akan beres. Ini, Mo Qingxuan melihat semuanya dengan heran, harta karun apa itu? Tidak kusangka itu mampu melahap seluruh planet Pil. Mo Qingxuan tumbuh di sekte dan memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang berbagai hal. Namun, saat itu pun, dia tidak dapat mengetahui jenis harta karun apa ini sehingga memiliki kemampuan seperti itu. Masih banyak hal yang tidak kau ketahui. Ayo, saatnya menjarah lebih banyak. Tanpa berpikir dua kali, Lin Fan menyeret Mo Qingxuan bersamanya dan pergi ke kejauhan. Mengingat situasi saat ini, belum saatnya untuk memurnikan planet itu. Jika Heaven and Earth Smelt memurnikannya sepenuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dia dapatkan darinya. Di dalam kosmos, item legendaris yang tak terhitung jumlahnya yang cocok untuk membuat senjata melayang-layang seperti meteorit. Dalam proses penjarahan, Lin Fan terkejut menemukan bahwa ada beberapa roh hidup di beberapa item legendaris juga. Semua roh hidup itu mengambil bentuk aneh seolah-olah mereka memiliki peradaban mereka sendiri. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu hanya tentang hal yang benar. Bagaimanapun, tempat ini seperti seluruh kosmos itu sendiri. Beberapa harta karun bertindak seperti matahari dan memancarkan silau yang menyala-nyala sementara yang lain berputar di sekitarnya seperti planet. Bagaimanapun, semua itu tidak penting bagi Lin Fan. Apapun yang dilihatnya, akan dijarahnya. Entah berapa lama, baru setelah semua yang ada di depan mata Lin Fan diambil, dia merasa puas di dalam hatinya. Melihat semua yang ada di depannya, hati Mo Qingxuan tercengang dan dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati pada saat yang sama. Semua barang legendaris di depan matanya diambil oleh orang ini, meninggalkannya bahkan tanpa sehelai pun.
Seolah-olah seseorang berdiri di depan segunung emas dan harta karun, tetapi hanya bisa melihat tanpa menyentuhnya. Itu benar-benar perasaan yang mengerikan. Pada saat ini, tepat saat Lin Fan siap bergerak, aura yang dahsyat merasuki kehampaan. Haha, aku sudah menyempurnakannya. Akhirnya aku menyempurnakannya. Mulai sekarang, Triple Emperor Heaven Case ini akan menjadi milikku, Qin Shengjun, sendirian. Suara itu bergema di seluruh kosmos. Ketika Lin Fan mendengar suara itu, wajahnya sedikit berubah, merasa sedikit tidak percaya. Ketika Mo Qingxuan mendengar suara ini, wajahnya sedikit berubah. Qin Shengjun telah mencapai wilayah inti dari case harta karun ini dan menyempurnakan seluruh tempat ini. Semua yang ada di sini akan menjadi miliknya sekarang. Mo Qingxuan tidak tahu tentang misteri ini, tetapi pada saat itu, kekuatan tolakan melonjak melalui tempat itu. Triple Emperor Heaven Case mengusir kehadiran orang luar, dan mencoba untuk membersihkan semua makhluk hidup di dalamnya. Astaga, apa yang terjadi? Tepat ketika Lin Fan siap untuk berbicara dan mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tolakan yang kuat menekan tubuhnya. Dia kemudian ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat yang menyeretnya dan Mo Qingxuan keluar bersama. Para kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun yang hampir mati di sini saat dikelilingi oleh makhluk hidup tiba-tiba didorong keluar oleh kekuatan tolakan ini juga. Di suatu tempat tepat di inti tembolok surga Kaisar III, seorang tokoh berdiri tegak dengan gaya yang sangat mendominasi. Membuka matanya, dia meledak dengan cahaya yang tak berujung. Hahaha, Qin Shengjun tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Ini adalah pertemuan surgawi baginya untuk dapat mencari harta karun yang ditinggalkan oleh inkarnasi masa lalunya. Karakter teks, Pil, memiliki rahasia yang tak terbatas, dan dapat memuntahkan ramuan surga dan bumi. Saat ini, kondisi kultivasiku telah mencapai kemacetan. Berdasarkan pengetahuan dalam ingatanku, selama aku dapat mengambil satu pil tertinggi Dao Surgawi, aku akan dapat menembus penghalang tubuhku dan meningkatkan potensiku pada saat yang sama untuk memasuki kondisi kultivasi yang lebih misterius. Qin Shengjun telah memikirkan segalanya dengan sempurna seolah-olah hari dia turun sebagai Dewa Surgawi sudah di depan matanya. Selama dia meminum pil itu, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Dengan memancarkan kesadarannya, dia menyapukannya ke seluruh tembolok surga Kaisar III secara mental. Tiba-tiba, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Ekspresi Qin Shengjun sedikit bingung saat dia tersenyum tipis, benar-benar nakal. Aku sudah menjadi master tembolok surga Kaisar III. Berapa lama lagi kalian ingin bersembunyi dari master kalian? Petik 2. Dunia pil. Keluarlah. Qin Shengjun berteriak dalam hatinya, mencoba mencari dunia pil di dalam tembolok surga Kaisar III miliknya. Karakter teks, pil, ini adalah hasil dari kehidupan masa lalunya. Setelah menyempurnakan seluruh dunia pil yang dipenuhi dengan pil abadi, ia kemudian mengolahnya menjadi karakter teks yang dapat bekerja sendiri secara otomatis untuk memuntahkan pil dalam jumlah yang tak terbatas. Ini adalah penolong penting yang dibutuhkan Qin Shengjun untuk kembali ke kejayaan dan kekuatan yang tak tertandingi dari kehidupan sebelumnya. Namun, tak disangka ia tidak akan dapat menemukannya sekarang. Sekarang setelah aku kembali, kalian masih mencoba bermain petak umpet denganku. Benar-benar sangat nakal, namun, tidak apa-apa. Saatnya untuk melihat set 7 senjata abadi kelas tertinggi milikku. Meskipun Qin Shengjun adalah seorang jenius surgawi dari Sekte Esensi Dewa, ia hanya memiliki satu senjata abadi kelas tertinggi. Dan tentu saja, tidak mungkin senjata abadi kelas tertinggi itu dapat dibandingkan dengan senjata abadi kelas tertinggi dari Case Surga Kaisar III. 7 senjata abadi kelas tertinggi itu adalah bagian dari satu set senjata abadi. Jika ia menggunakannya dengan benar, mereka akan sangat mengerikan, sebuah eksistensi yang dapat menekan segalanya. Namun, saat Qin Shengjun memeriksanya, seluruh wajahnya membeku. Tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Mungkinkah mereka semua sedang bermain petak umpet dengannya? Kupikir kita ada di luar. Tapi, masih banyak hal yang belum kujarah di dalam. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia baru saja melihat beberapa hal bagus, tetapi tidak berhasil memanfaatkannya tepat waktu. Sungguh tragis. Sepertinya keberuntungannya tidak begitu baik. Mo Qingxuan menatap Lin Fan dengan ekspresi yang benar-benar aneh di wajahnya. Dia merasa bahwa orang ini sama sekali bukan manusia. Dia terlalu buas.
Setiap kali dia menyentuh sesuatu yang penting di tempat penyimpanan harta karun itu, dia akan langsung memanfaatkannya. Dan kupikir dia masih belum puas. Jika ada satupun barang dari tempat penyimpanan harta karun itu yang dilepaskan ke dunia ini, itu akan memicu perebutan di antara banyak orang. Lin Fan melihat sekelilingnya, bahkan tidak melihat satu orang pun di dekatnya, saatnya pergi. Membosankan, memasuki tempat penyimpanan harta karun kali ini, Lin Fan sama sekali tidak bertemu dengan Qin Shengjun. Ini adalah tempat penyimpanan harta karun yang sangat besar di dimensi yang berbeda. Namun, untungnya, keberuntungan Lin Fan sedang bagus karena dia menemukan benda paling berharga yang tersedia di tempat penyimpanan harta karun, yaitu karakter teks pil. Karakter teks pil itu adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh Raja Abadi sejak lama dan menyatu dengan semua yang ada di dunia pil. Sekarang setelah hilang, tempat penyimpanan surga Kaisar Tiga mungkin tidak begitu sempurna lagi. Hal ini terutama terjadi setelah hilangnya 7 senjata abadi kelas tertinggi itu. Jika salah satunya dibawa keluar dan dibiarkan mendapatkan kembali hukum Dao abadi sehingga dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan menjadi skenario yang sangat mengerikan. Terlebih lagi mengingat itu adalah satu set. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak perlu lagi membahas kemungkinan itu. 7 senjata abadi kelas tertinggi itu telah dimakan oleh Lin Fan. Adapun barang legendaris untuk membuat senjata, itu secara alami sangat berharga melebihi apapun. Meskipun Qin Shengjun tidak terlalu berbakat dalam membuat senjata, barang legendaris itu tetap merupakan kekayaan yang sangat besar yang dapat ditukarkannya dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat lain, ketika para calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun melihat situasi di sekitar mereka, wajah pucat mereka berangsur-angsur pulih. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keadaan kita di luar sekarang? Tanya leluhur abadi Jiuli. Kakak senior, kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, kami pikir kami akan mati di sana juga. Namun tiba-tiba, kami disingkirkan dari tempat itu. Jawab Dewa Emas Qiankun, Zheng Qiankun. Qin Shengjun sialan itu. Beraninya dia menipu kita untuk memancing kita ke sana. Kalau bukan karena kekuatan tolakan yang tiba-tiba ini, kita mungkin harus jatuh ke sana. Di wajah peri Biliu yang sangat cantik itu ada jejak amarah. Ketika mereka berbicara tentang Qin Shengjun, ketiga tatapan mereka menjadi gelap. Dia adalah orang yang sangat licik. Kalau bukan karena fakta bahwa makhluk hidup di sana tidak berhasil mengolah hukum Dao abadi, mereka tidak akan mampu bertahan hidup sampai sekarang. Pergilah. Kita harus bergegas kembali sekarang juga dan melaporkan masalah ini kepada Grandmaster. Aku yakin kalian semua pasti sudah mendengar suara itu dari tadi. Triple Emperor Heaven Case. Nama tempat harta karun ini adalah Triple Emperor Heaven Case. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku yakin Grandmaster dan yang lainnya pasti tahu tentang itu. Leluhur abadi Jiuli berkata. Baiklah, keduanya menganggukkan kepala. Mereka hampir tidak dapat melarikan diri, yang merupakan masalah yang akan mereka ingat di hati mereka. Meskipun mereka bukan tandingan Qin Shengjun, selama mereka melaporkan masalah ini kembali ke sekte, sekte itu pasti akan membalas dendam. Triple Emperor Heaven Case, hanya dengan menyebutkannya saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tempat yang luar biasa. Bagi Qin Shengjun untuk memiliki harta karun seperti itu, apakah mereka masih akan dapat beristirahat dengan tenang melawannya di masa depan? Ketiga tubuh mereka bergeser dalam. Sekejap, bersiap untuk menyelam ke dalam kehampaan dan keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba, kehampaan itu tertutup rapat, membuat mereka tidak dapat pergi. Siapa di sana? Wajah leluhur abadi Jiuli menegang saat dia melihat sekeliling dengan waspada. Tidak disangka akan ada seseorang yang menghentikan jalan mereka saat ini. Namun ketika mereka menjelaskan siapa orang itu, mereka bertiga berseru, Qin Shengjun. Pada saat ini, wajah Qin Shengjun tampak sangat mengerikan seolah-olah dia gila. Kedua matanya merah, seakan-akan dia bisa melahap siapapun yang hidup saat ini. Serahkan barang-barangku. Suara Qin Shengjun serak seolah-olah dia baru saja menerima pukulan yang sangat keras. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia tinggalkan dari kehidupan masa lalunya telah hilang. 7 senjata abadi kelas tertinggi itu telah hilang. Karakter teks pil yang dapat menumpahkan pil yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Bahkan item legendaris untuk membuat senjata yang melayang-layang di kosmosnya telah hilang. Dia benar-benar gila sekarang.
Ini semua adalah kekayaannya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan kali ini, ketiga orang ini adalah satu-satunya orang lain yang telah memasuki Triple Emperor Heaven Cast bersamanya. Selain mereka, siapa lagi yang bisa mengambil harta karun itu? Qin Sengjun, apa yang kau bicarakan? Barang apa milikmu? Kami tidak mengambil apapun. Kata leluhur abadi Jiuli. Kau tidak mengambil apapun. Kalian bertiga adalah satu-satunya yang masuk ke dalam tembolok surga Kaisar Tiga. Jika kalian tidak mengambilnya, siapa yang mengambilnya? Beraninya kalian sekelompok bajingan mengambil barang-barang di dalamnya sementara aku sedang sibuk memurnikan tembolok harta karun. Ini peringatan terakhirku padamu. Serahkan barang-barangku. Qin Sengjun membentak dengan marah. Tembolok surga Kaisar Tiga ini sangat penting baginya, terutama karakter teks, pil itu, yang lebih penting daripada apapun. Sekarang setelah semua barang berharga itu hilang, bagaimana mungkin dia tidak khawatir dan gugup? Jangan menuduh kami begitu saja. Kami bertiga ditipu olehmu dan digiring ke jurang makhluk hidup yang tak berujung itu, hampir terbunuh oleh mereka. Dan sekarang, kau di sini menuntut barang-barang dari kami. Qin Sengjun Qin Sengjun. Apakah itu watak yang seharusnya dimiliki seseorang yang terkuat di Sekte Esensi Dewa? Zheng Qiankun angkat bicara. Mereka juga menahan amarah. Bukan saja mereka tidak berhasil menemukan apapun di tempat penyimpanan harta karun itu, mereka juga diganggu oleh makhluk hidup itu dan hampir kehilangan nyawa mereka. Dan sekarang, lihatlah Qin Sengjun yang ada di sini mencoba meminta barang-barangnya dari mereka. Apakah dia bisa lebih tidak tahu malu dari ini? Ada batas toleransiku. Jangan paksa aku untuk bergerak melawan kalian. Qin Sengjun menggeram saat matanya menunjukkan niat membunuhnya. Seolah-olah dia pasti akan membantai mereka bertiga jika mereka tidak menyerahkan barang-barang itu. Dia telah mencari di tempat penyimpanan surga Kaisar Tiga untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan barang-barang itu. Semua harapannya padam pada saat itu. Dia bahkan mulai menyesali mengapa dia harus membawa ketiganya bersamanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu terburu-buru dan membutuhkan api Dewa Kunlun dari Sekte Dewa Kunlun untuk menyempurnakan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi, hal seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan jika dia tidak menyempurnakan keterampilan mistiknya yang tak tertandingi saat itu, selama dia mendapatkan pil di Triple Emperor Heaven Cast, dia pasti akan mampu meroket dan menjadi eksistensi puncak. Tapi saat ini, dia tidak punya apa-apa lagi. Semua harta terpenting dalam cast harta karunnya telah hilang. Ini merupakan pukulan besar bagi Qin Sengjun. Meskipun leluhur abadi Jiuli dan dua lainnya takut padanya, mereka berteriak pada saat ini, jangan berlebihan sekarang. Qin Sengjun tertawa terbahak-bahak, tawa yang sangat gila, bagus. Kalau begitu, aku akan mengalahkan kalian semua sekarang. Tidak bagus. Pada saat itu, Qin Sengjun menyerang dengan tiba-tiba. Dengan gerakan telapak tangan, dia menghantamkan serangan itu ke arah mereka bertiga. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Qin Sengjun adalah orang nomor 1 di daftar pengganti Dewa Sejati, seseorang yang bahkan dapat membunuh makhluk berstatus Dewa Sejati. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak seorang pun tahu sejauh mana kondisi kultivasinya telah tercapai. Namun, pada saat Qin Sengjun menyerang, kekuatan mengamuknya meledak dan menyerang mereka. Hati mereka tiba-tiba membeku. Tidak disangka mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawannya. Beraninya kau mengambil barang-barangku, Qin Sengjun. Kalian semua akan mati. Qin Sengjun sangat marah sekarang. Demi barang-barang di Triple Emperor Heaven Cast, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan jika dia membangkitkan kemarahan seluruh Sekte Dewa Kunlun, itu tidak menjadi masalah baginya lagi. Tidak mungkin mereka bertiga bisa bertahan melawan serangan Qin Sengjun, bahkan saat mereka mati. Saat hukum Dao abadinya melilit seluruh kehampaan, dia mencengkeram mereka bertiga seperti memegang ayam kecil di telapak tangan, membuat mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Qin Sengjun, apa yang sedang kau pikirkan? Tepat pada saat ini, kilatan cahaya terang melesat melalui kehampaan saat kekuatan tak terbatas menyebabkan telapak tangan Qin Sengjun menghilang. Wakil Grandmaster, saat mereka bertiga melihat siapa orang itu, hati mereka melonjak kegirangan. Mereka tahu bahwa jika Wakil Grandmaster mereka tidak berhasil tepat waktu, mereka mungkin harus menyerahkan nyawa mereka di sini. Orang yang telah tiba itu memang Wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Dia memiliki seluruh rambut merah yang tampak seperti lautan api.
Setiap helai rambut di kepalanya itu membawa serta kekuatan mengamuk yang tak terbatas. Qi Huoshen, bahkan setelah melihat siapa yang datang, kemarahan di hati Qin Sengjun belum juga reda. Qin Sengjun, apa yang kau pikirkan? Apa kau lupa perjanjian kita? Berani sekali kau mencoba menyerang murid-muridku. Qi Huoshen tahu kekuatan Qin Sengjun. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan menang sekarang. Suruh mereka menyerahkan barang-barang itu. Kalau tidak, bahkan jika itu kau, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Sengjun membentak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan kembali lagi. Dia harus mendapatkan semua barangnya kembali. Bahkan jika dia berselisih dengan Sekte Dewa Kunlun, dia tidak akan ragu sama sekali. Wakil Grandmaster, Qin Sengjun itu mencoba menjebak kita. Setelah kita mengikutinya ke tempat harta karun, dia memancing kita ke tempat yang berbahaya. Kalau bukan karena fakta bahwa kita tiba-tiba diusir dari tempat itu, aku khawatir kita bertiga mungkin akan jatuh di sana. Dan sekarang, Qin Sengjun ini mencoba membuat kita menyerahkan beberapa barang, tetapi kita bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Leluhur abadi Jiuli menyatakan dengan keras dan tergesa-gesa. Sekarang wakil Grandmaster mereka ada di sini, setidaknya hidup mereka terjamin. Tapi, Qin Sengjun itu terlalu sombong. Tidak kusangka dia ingin mereka dibunuh bahkan sekarang. Dia sama sekali mengabaikan seluruh sekte Dewa Kunlun. Qi Huoshen menatap mereka bertiga dan tidak bisa melihat sedikit pun jejak penyembunyian di mata mereka. Tempat harta karun ini adalah sesuatu yang juga sangat ingin diketahui oleh sekte Dewa Kunlun. Semua orang bertanya-tanya siapa orang yang telah meninggalkan tempat harta karun ini. Pada saat ini, leluhur abadi Jiuli terus berbicara, tanah harta karun ini disebut Tembolok Surga Kaisar III atau semacamnya. Kami dikelilingi oleh sekelompok makhluk hidup itu dan tidak memiliki kesempatan untuk mencari harta karun itu sama sekali. Semuanya direncanakan oleh Qin Sengjun. Dia tidak berniat membiarkan kami mendapatkan sesuatu yang berguna dari dalam sejak awal. Tembok Surga Kaisar III, Qi Huoshen membeku sejenak seolah-olah dia mengingat sesuatu. Wajahnya kemudian berubah drastis, tidak kusangka itu adalah tembok surga Kaisar III. Dalam legenda, ini adalah tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Abadi Kaisar III setelah dia dihancurkan sampai mati oleh Dewa Surgawi Dao karena dia dengan paksa mencoba masuk tanpa izin ke negara Dewa Surgawi. Wajah Qin Sengjun membeku. Kali ini, dia telah mengalami kerugian besar dengan mendapatkan tembok surga Kaisar III miliknya. Meskipun masih ada beberapa harta karun di dalamnya, semua harta karunnya yang paling penting telah hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi sama sekali. Mata Qi Huoshen bersinar dengan ekspresi haus. Kes surga Kaisar III ini jauh dari kata sederhana. Itu ditinggalkan oleh seorang Raja Abadi, sebuah eksistensi yang berada di bawah status penguasa surgawi. Jumlah harta karun di dalamnya mungkin seluas lautan. Tidak hanya itu, Raja Abadi Kaisar III adalah makhluk kuat dari zaman kuno yang tak terlupakan. Dia bukanlah seseorang yang bahkan dapat dibandingkan dengan master tua senior dari sekte mereka. Meskipun dia belum melihat Raja Abadi itu sendiri, dia tahu dalam hatinya bahwa semua Raja Abadi dari zaman kuno yang tak terlupakan mungkin dapat membunuh master tua senior dari sekte mereka dengan satu jari. Itulah perbedaan antara bahkan Raja Abadi. Memicu kesadarannya, Qi Huoshen menyampaikan masalah ini kembali ke sekte. Saat ini, masalah ini menjadi perhatian serius, karena harta karun Raja Abadi kuno tua terlibat. Tidak peduli apa, mereka harus mendapatkannya. Qi Huoshen, beraninya kau menyelinapkan informasi tentang ini. Kalian semua menginginkan harta karun milikku, Qin Sengjun. Sekte Dewa Kunlun sebaiknya menunggu dan melihat. Qin Sengjun tidak berani tinggal lebih lama lagi saat ia langsung terjun ke dalam kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Jika itu hanya Qi Huoshen biasa, ia tidak akan terganggu. Namun, dengan cara yang terus berlanjut, pada saat makhluk-makhluk kuat dari Sekte Dewa Kunlun itu tiba, ia pasti bukan tandingan mereka tidak peduli seberapa kuatnya ia. Tetaplah di sana, Qi Huoshen bereaksi terhadapnya dan segera mengejar Qin Sengjun. Seketika, mereka bertiga adalah satu-satunya orang yang tersisa di kehampaan di sekitar area itu. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zheng Qiankun. Tentu saja kembali, kata leluhur abadi Jiuli. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan.
Wakil Grandmaster mereka, Qi Huoshan, sudah mengejar. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka mengejar, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Dan tepat saat mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lin Fan muncul di hadapan mereka bertiga sambil memeluk Mo Qingxuan. Kalian bertiga, tolong tunggu. Ketiganya terkejut saat mereka mengalihkan pandangan ke arah orang yang baru saja datang. Siapa kamu? Leluhur abadi Jiuli menjadi waspada. Bagi pihak lain untuk muncul di sini tanpa alasan apapun, itu pasti bukan sesuatu yang baik. Namun, Lin Fan sangat gembira saat ini. Memikirkan bahwa hanya berjalan-jalan santai akan membuatnya bertemu dengan kandidat Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun. Ini hanyalah keberuntungan yang sangat memuakkan di sini. Dua orang yang pergi sebelumnya bukanlah orang yang berani diganggu Lin Fan untuk saat ini. Kekuatan mereka sedikit terlalu buruk di sana. Meskipun dia bersembunyi sangat jauh, dia benar-benar takut bahwa dia mungkin telah ditemukan oleh keduanya. Namun, kenyataannya sungguh luar biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikannya sama sekali. Atau mungkin, mereka terlalu sibuk dengan orang lain untuk memikirkan hal lain. Seseorang dari fraksi surga iblis penindas. Ketika leluhur abadi Jiuli melihat tanda di pinggang Mo Qingxuan, dia berkomentar dengan waspada. Benar sekali, ini adalah putri dari pemimpin fraksi surga iblis penindas. Lin Fan terkekeh sambil berkata sambil mulai merenungkan tentang metode yang bisa dia gunakan untuk membunuh ketiga orang ini. Pada saat ini, Zheng Qiankun tampaknya telah mengenali Lin Fan saat mereka bertiga mulai berkomunikasi secara telepati. Kakak senior, orang itu tampaknya adalah orang yang sangat ingin dibunuh oleh sekte kita, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Zheng Qiankun mengirimkan suaranya. Leluhur abadi Jiuli tercengang. Apakah kamu yakin kamu tidak mengenali orang yang salah? Tidak, aku sudah melihat wajah orang ini berkali-kali, aku pasti tidak akan salah mengenalinya. Zheng Qiankun menjawab dengan yakin kali ini. Peri Biliu sedikit khawatir, kakak senior, orang ini sangat kejam dan buas. Bahkan wakil Grandmaster kita, Tian Fengling, tidak mampu mengalahkannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita tidak akan punya banyak kesempatan melawannya. Ya, kalau begitu, kita akan menahannya di sini dulu. Begitu wakil Grandmaster kita kembali, orang ini tidak akan punya jalan keluar. Leluhur abadi Jiuli melanjutkan. Oh, jadi itu putri kesayangan dari fraksi surga penindas iblis. Aku bersikap kasar tadi. Aku ingin tahu siapa namamu, kakak senior di sana. Leluhur abadi Jiuli bertanya dengan sopan. Nama keluargaku Lin, dan namaku hanya satu kata, Fan. Lin Fan. Lin Fan tertawa kecil. Wajah leluhur abadi Jiuli sedikit berubah sebelum tertawa kecil. Ah, jadi itu kakak Lin. Aku sudah lama mendengar nama hebatmu. Tidak juga, tidak juga. Itu semua hanya rumor. Aku ingin tahu apakah sesuatu telah terjadi pada kalian bertiga. Tanya Lin Fan. Leluhur abadi Jiuli tertawa kecil. Tidak banyak. Kami hanya bersiap-siap untuk melihat-lihat secara acak. Jika kamu tidak mengenakan apa-apa, kakak Lin, bagaimana kalau ikut dengan kami dalam perjalanan kita? Kita semua bisa saling menjaga dengan cara itu. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, tentu. Tidak masalah, itu persis seperti yang kuinginkan. Leluhur abadi Jiuli tertawa kecil, kakak Lin, kamu duluan, ya. Lin Fan melambaikan tangannya dengan sopan, kamu duluan, ya. Tidak, kakak Lin duluan, kumohon. Jangan ganggu kami, kau boleh pergi duluan, kumohon. Lin Fan melanjutkan, leluhur abadi Jiuli merasa bahwa mereka mungkin tidak seharusnya terikat pada masalah siapa yang akan pergi duluan. Kalau begitu, dia akan mengambil langkah pertama ke depan. Kalau begitu, setuju adalah rasa hormat terbaik yang bisa kuberikan. Leluhur abadi Jiuli tersenyum. Lin Fan menganggukkan kepalanya, ya, seharusnya begitu. Leluhur abadi Jiuli tertawa tertahan saat dia melangkah maju. Dia kemudian berbalik untuk melihat rekan-rekan juniornya, ada kota 10.000 mil di depan. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dengan santai dan duduk? Suara aneh terdengar. Saat leluhur abadi Jiuli menoleh, Lin Fan bergerak. Lin Fan benar-benar ingin mengatakan sesuatu seperti, jangan pernah berpaling dari orang lain saat kau tidak begitu mengenal mereka. Namun saat ini, mengatakan sesuatu akan terlambat. Bagaimanapun, dia sudah bergerak. Belati pendek itu melampaui segalanya, dengan terlalu banyak orang yang telah tertipu dan terbunuh olehnya.
Kau, wajah leluhur abadi Jiuli benar-benar tercengang seolah-olah dia tidak dapat mempercayai semuanya. Memikirkan bahwa orang ini akan menyerang tepat saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tahu bahwa pihak lain telah mengetahui identitasnya, dan kedua belah pihak tidak saling mengungkap sambil menunggu saat terbaik untuk menyerang. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pihak lain akan menyerang saat ini juga. Lin Fan mengangkat bahunya dan menepuk bahu pihak lain, menusukkan serangan lain ke pinggangnya. Ingat sekarang, kau tidak boleh pernah berpaling dari orang asing. Namun, pada saat kau memahami logika ini, semuanya sudah terlambat. Lin Fan berkata dengan penyesalan. Adapun leluhur abadi Jiuli, bagaimana mungkin dia bisa menerima hal seperti itu terjadi padanya? Dia benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dia adalah makhluk kuat dari status leluhur abadi. Namun, dia menyadari bahwa hukum leluhur abadi di dalam tubuhnya terus-menerus hancur berantakan di dalam tubuhnya saat ini, dihancurkan oleh kehendak pedang yang tak berujung dan tak terbatas itu. Dia dipenuhi dengan keengganan yang dalam. Namun, semuanya sudah terlambat sekarang. Lin Fan mengangkat tangannya dan menempelkan kelima jarinya ke wajah leluhur abadi Jiuli. Dengan sedikit dorongan, yang terakhir jatuh ke belakang dan mendarat di tanah. Bahkan pada saat kematiannya, dia mungkin tidak tahu apa semua ini. Adapun Lin Fan, dia merasa sangat senang melebihi apapun saat ini. Luar biasa, ini adalah perasaan yang terlalu luar biasa. Ini adalah jenis perasaan yang dia dambakan. Mo Qingxuan benar-benar terperangah sekarang. Dia akhirnya bisa mengerti bagaimana Hall Master Black Demon meninggal, atau mungkin, ini bahkan persis bagaimana dia meninggal. Dia ingin pergi sekarang juga, tetapi kakinya terasa seperti batu berat yang tidak mau bergerak sama sekali, seolah-olah membeku. Ah, tidak kusangka kau akan membunuh kakak senior. Kau, wajah Zheng Qiankun terkejut seolah-olah dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hehe, Lin Fan terkekeh saat sebuah notifikasi terdengar di samping telinganya. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat rendah dari alam leluhur abadi. Ding, poin pengalaman plus. Ketika dia melihat bilah poin pengalaman, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Segera, itu akan segera terjadi sekarang. Dia lalu mengarahkan pandangannya ke arah dua orang yang tersisa. Pada saat ini, wajah Zheng Qiankun dan peri Biliu pucat pasi. Lari, kakak senior mereka telah dibunuh oleh pihak lain, membuat mereka tidak punya keinginan untuk melawan lagi. Meskipun mereka adalah calon Grandmaster Sekte, dalam menghadapi makhluk yang mengerikan seperti itu, mereka sama sekali tidak punya peluang. Tubuh Lin Fan bergeser dalam sekejap saat dia mengiris dengan satu gerakan yang lancar. Ding, selamat telah membunuh makhluk kuat tingkat kultivasi penuh Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Terbunuh dalam sekejap, tidak ada keraguan sama sekali di pihak Lin Fan yang mengerikan itu. Selamatkan aku, peri Biliu berteriak dengan tragis. Wajahnya yang sangat cantik itu menampakkan ketakutan yang tak ada habisnya saat ini. Pada saat itu, peri Biliu yang melarikan diri dengan panik mendapati dirinya menabrak pelukan seseorang. Ahahaha, jangan bunuh aku. Ketika peri Biliu melihat wajah orang di hadapannya, dia begitu takut hingga wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kekuatannya luar biasa, di dalam sekte, tidak ada seorang pun yang tidak takut padanya. Namun saat ini, dialah yang ditakuti setengah mati. Orang di hadapannya saat ini bukanlah manusia, dia adalah hantu, perwujudan dari kematian itu sendiri. Lin Fan memeluk peri Biliu dan menepuk punggungnya, jangan takut. Meskipun suara itu lembut, di telinga yang terakhir, itu benar-benar seperti setan. Itu benar-benar suara setan yang mengincar nyawanya. Peri Biliu menangis terseduh-seduh sambil memohon, tolong jangan bunuh aku, kumohon. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Apapun yang kau inginkan untukku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkanmu. Bahkan jika, lambat laun, wajah peri Biliu mulai memeras seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu yang memalukan. Pada saat yang sama, dia membusungkan dadanya tinggi-tinggi, membiarkan tubuh sempurnanya itu menempel tepat di tubuh Lin Fan. Dia berharap bisa menggunakan ini untuk membujuk pihak lain agar mengampuni nyawanya. Kau benar-benar cantik, begitu cantiknya sehingga agak sulit untuk menyentuhmu. Lin Fan mendesah. Peri Biliu menatap Lin Fan dan menganggukkan kepalanya pelan, ya, aku.
Terdengar suara hantaman yang jelas. Tapi sayang sekali tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa cantiknya dirimu. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memasuki sekte yang salah, kata Lin Fan dengan menyesal. Ketika pedang kehendak yang tangguh menusuk tubuh peri Biliu, itu menyebabkan hukum abadi emas di dalam tubuhnya langsung hancur. Mata Lin Fan yang awalnya dipenuhi dengan hasrat menggoda yang tak berujung itu perlahan meredup dan kehilangan pesonanya. Lin Fan mendorong peri Biliu menjauh dan menatap tubuh yang berkibar di kehampaan, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Hai, dunia telah kehilangan satu lagi kecantikan. Ding, selamat telah membunuh makhluk tingkat kultivasi penuh Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Ding, tingkat kultivasi naik level. Tingkat kultivasi, leluhur abadi level bawah. Boom, auranya meledak saat hukum leluhur abadi membungkus tubuhnya. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, tingkat kultivasinya telah naik level sekali lagi. Perasaan ini terlalu luar biasa. Mengenai harta karun yang dibawa orang-orang ini, Lin Fan sama sekali tidak mau repot-repot mengumpulkannya. Barang-barang yang diperolehnya di Triple Emperor Heaven Cast sudah merupakan kekayaan yang melimpah. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan hal-hal kecil seperti itu? Kenapa kamu harus membunuh mereka? Mo Qingxuan tersentak kaget dan tak percaya. Sekte mereka ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak membunuh mereka? Lin Fan tersenyum menjawab. Mo Qingxuan menelan ludahnya, apakah kau juga berpikir untuk membunuhku? Lin Fan tidak menjawab dan hanya memegang Mo Qingxuan sambil segera meninggalkan tempat itu. Ini bukan tempat bagi mereka untuk berlama-lama. Akan lebih baik bagi mereka untuk pergi sesegera mungkin. Melintasi ruang dan waktu, mereka tiba di tempat asing. Seolah-olah dia telah kehilangan semua motivasinya. Mo Qingxuan jatuh ke tanah, lumpuh. Dia kemudian berbalik ke Lin Fan dan mengulangi pertanyaannya, apakah kau juga berpikir untuk membunuhku? Lin Fan tersenyum, sedikit. Mo Qingxuan khawatir, fraksi surga iblis penekanku sama sekali tidak mempermainkanmu. Meskipun aku menginginkan Gunung Dewa Kunlun milikmu pada awalnya, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Lin Fan mengangkat bahunya, siapa yang tahu? Mo Qingxuan merasa bahwa pihak lain tampaknya tidak percaya pada kata-katanya. Dia kemudian mengulangi dengan ekspresi yang lebih emosional, itu benar. Aku benar-benar tidak berpikir untuk membunuhmu. Dia takut sekarang, benar-benar takut. Ini terutama terjadi setelah menyaksikan bagaimana pihak lain telah membunuh ketiga calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun tanpa ampun. Bahkan ada seorang wanita di antara mereka dengan kecantikan yang tak tertandingi yang bahkan dapat menyamai kecantikannya. Jika kebanyakan pria melihatnya, akan sulit bagi jantung mereka untuk tidak berdebar. Namun, tidak ada sedikit pun emosi di wajah pria ini. Dia membunuh sesuka hatinya. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Lin Fan menatap Mo Qingxuan dan menunjukkan ekspresi dilematis. Ini sedikit menyusahkan. Lalu, bagaimana aku harus menghadapimu? Saat Mo Qingxuan mendengar kata-kata ini, jantungnya berdebar kencang saat tubuhnya bergetar hebat. Namun, saat itu juga, dia berteriak, apa yang sedang kamu lakukan? Karena kamu tidak ingin mati, aku akan memurnikanmu. Lin Fan menunjuk jarinya dan mulai memurnikannya. Ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan, untuk memurnikannya sepenuhnya. Dia kemudian akan mengaturnya kembali ke dalam fraksi surga iblis penekan dan menyuruhnya melayaninya. Lin Fan sudah memikirkan rencana yang akan diikuti setelah memurnikannya. Sebagai salah satu dari 6 faksi, Suppressing Demons Heaven Faction memiliki banyak sekali murid yang kuat di dalamnya. Meskipun masih ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan sesuatu seperti Kunlun God Sect, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihadapi oleh Lin Fan saat ini. Jika dia dapat mengirim Mo Qingxuan kembali ke sektenya setelah memurnikannya sehingga dia dapat memancing beberapa makhluk kuat untuk dibunuhnya, maka semuanya akan sepadan. Tidak, kamu tidak dapat memurnikanku. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu memurnikanku? Wajah Mo Qingxuan sangat pucat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami akhir seperti ini. Pria di hadapannya ini terlalu kejam. Dia pasti tidak akan mempertimbangkan apapun. Kekuatan pemurnian jauh melampaui level sebelumnya saat ini. Para Buddha menari di sekitar langit sambil melantunkan kitab suci. Seketika, seluruh surga dan bumi dipenuhi dengan cahaya Buddha yang menyinari dunia, menekan setiap iblis jahat. Sebagai putri dari pemimpin fraksi surga iblis penindas, Mo Qingxuan tidak kekurangan sumber daya untuk berkultivasi,
dan telah melalui banyak situasi berbahaya sejak muda. Namun, bahkan saat itu, dia telah hancur total saat ini. Dalam menghadapi malapetaka yang akan datang ini, dia tidak memiliki cara untuk bertahan melawannya. Dia bahkan tidak dapat mengumpulkan keinginan untuk melawan. Tidak membunuhmu adalah anugerah terbesar yang dapat kuberikan padamu. Kau seharusnya merasa lega daripada menunjukkan kepadaku kepanikan seperti itu. Lin Fan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Bersihkan. Saat dia menunjuk jarinya, cahaya Buddha pemurnian membentuk naga Buddha yang melingkari Mo Qingxuan dan meraung. Setiap kali naga Buddha itu meraung, ia akan memuntahkan teks-teks Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan pemurnian tak terbatas di dalamnya, yang mampu memurnikan jiwa, keinginan, dan esensi seseorang. Sepertinya setiap makhluk harus tunduk di bawah kekuatan-kekuatan pemurnian ini. Meskipun kondisi kultivasi Mo Qingxuan mungkin tidak terlalu lemah, dalam menghadapi serangan seperti itu dari Lin Fan, dia tetap tidak berdaya sama sekali. Penghalang di hatinya hancur berkeping-keping saat kekuatan pemurnian mengalir deras dan mulai memurnikannya dengan paksa. Tidaaaaak. Mo Qingxuan berteriak saat ini saat fitur-fitur indah di wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda putus asa. Bahkan, air mata mengalir keluar. Tidak. Aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri seperti ini. Aku masih punya banyak hal yang belum kulakukan. Tolong lepaskan aku. Tolong, aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Suara Mo Qingxuan dipenuhi dengan tangisan memohon saat dia berharap Lin Fan akan melepaskannya. Namun, sekarang kekuatan pemurnian ini telah dikerahkan, tidak ada cara untuk kembali lagi. Menaruh tangannya di belakang punggungnya, Lin Fan menunggu. Pemurnian Mo Qingxuan, boom, tetapi tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening seolah-olah dia telah bertemu dengan semacam situasi. Ketika kekuatan pemurnian memasuki tubuh Mo Qingxuan, entah bagaimana itu diblokir oleh kekuatan misterius, dan tidak dapat menembus ke kedalaman untuk memurnikannya sepenuhnya. Cahaya redup terpancar keluar dari tubuh Mo Qingxuan, dan secara bertahap, seluruh tubuhnya diselimuti olehnya. Adapun Mo Qingxuan yang ketakutan itu, dia benar-benar tertidur lelap saat aura seluruh tubuhnya berubah misterius. Siapa di sana? Alis Lin Fan berkerut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemurniannya baru saja hilang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa di matanya, sesuatu yang belum pernah ditemuinya. Tuan, pada saat ini, sebuah sosok melayang di atas kepala Mo Qingxuan. Sosok ini bukanlah tubuh material dan tampak seperti semacam kesadaran atau semacamnya. Sosok seperti itu berada di dalam tubuh Mo Qingxuan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Aura yang terpancar dari kesadaran ini sangat hebat, jelas bukan sesuatu yang bahkan dapat dibandingkan dengan leluhur abadi biasa. Siapa Anda? Lin Fan mengerutkan kening, benar-benar tidak menyangka bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi. Dia tidak menyangka bahwa cahaya Buddha pemurni yang telah disebarkannya benar-benar akan mengeluarkan sesuatu seperti itu dari tubuh cewek ini. Ini benar-benar sedikit menarik minatnya. Hanya saja, dia bertanya-tanya seperti apa latar belakang kesadaran ini. Dan yang membuat Lin Fan heran, sosok itu benar-benar tampak sekitar 70% mirip dengan Mo Qingxuan. Atau lebih tepatnya, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Mo Qingxuan tampak mirip dengan sosok ini. Saya adalah ibu dari Qingxuan. Ling Jun angkat bicara. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Lin Fan dipenuhi dengan kebingungan seolah-olah dia mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Lin Fan tidak tahu apa maksud orang ini dengan ini. Namun, jika dia dapat mengalahkan kekuatan pemurniannya, dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Saya ingin memohon kepada Anda untuk menyelamatkan nyawa putri saya, Tuan. Putri saya juga memiliki kehidupan yang sulit. Dia seharusnya tidak menerima begitu banyak penderitaan dalam hidupnya. Kata Ling Jun, meskipun Lin Fan akan menyatakan bahwa dia bukan orang jahat, dia juga bukan orang yang baik. Bibirnya melengkung membentuk seringai, bukannya aku tidak bisa melepaskan putrimu. Tapi, apa yang bisa kau ambil sebagai gantinya? Ling Jun menatap Lin Fan dan merenung sejenak. Ia kemudian mengangkat telapak tangannya saat setitik cahaya melayang keluar dengan lembut. Apa gunanya jika aku menggunakan benda ini untuk menukar kebebasan putriku? Suara Ling Jun tenang, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan sedikit pun rasa memohon dalam nadanya. Lin Fan meraih benda itu di tangannya, yang ternyata adalah sebuah manik-manik. Ding, selamat telah menemukan piring iblis malam abadi.
Piring Iblis Malam Abadi, bagian dari harta karun yang mendukung kekuatan fraksi surga penindas iblis, sumber reinkarnasi Dao Surga. Lin Fan mengangkat kepalanya saat wajahnya agak bingung, siapa sebenarnya kau? Dilihat dari penampilannya, kau tampaknya bukan manusia, kan? Ling Jun tersenyum lembut, kau memiliki mata yang tajam, Tuan. Aku benar-benar bukan manusia, aku adalah roh senjata. Faktanya, saat ini, aku tidak lebih dari sekadar jejak kesadaran. Lin Fan terkejut dan sedikit terkejut, haha. Tidak kusangka kau akan menjadi kesadaran roh senjata. Jika dia adalah putrimu dan putri dari pemimpin fraksi fraksi surga iblis penindas, bukankah itu membuatmu menjadi istri dari pemimpin fraksi surga iblis penindas? Saat Ling Jun mendengar kata-kata itu, tatapan aneh melintas di matanya. Namun saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang masalah ini. Jadi, ini adalah yang paling bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya jejak kesadaran yang bisa menghilang kapan saja. Menghilangkan cahaya Buddha pemurnian di tubuh King Xuan sudah menjadi kekuatan maksimal yang bisa dilakukannya saat ini. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuh King Xuan, tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Bagus, aku orang yang paling suka membuat kesepakatan. Barang ini adalah sesuatu yang sangat memuaskanku, dan akan kugunakan untukmu untuk membeli nyawa putrimu. Meskipun, harta karun yang mendukung kekuatan Suppressing Demons Heaven Faction, Heaven Dao Reincarnation, terletak di kedalaman Suppressing Demons Heaven Faction. Ingin bersentuhan dengannya adalah sesuatu yang lebih sulit daripada kesulitan itu sendiri. Kata Lin Fan, Eternal Night Demon Plate ini adalah barang inti dari Heaven Dao Reincarnation. Memiliki barang inti ini berarti dia akan memiliki kesempatan untuk memegang kendali atas Heaven Dao Reincarnation itu. Namun, semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Dia mungkin harus melakukan perjalanan ke Suppressing Demons Heaven Faction begitu dia lebih kuat untuk mencoba dan merebut Heaven Dao Reincarnation ini. Rumor yang beredar adalah bahwa Heaven Dao Reincarnation ini adalah harta karun yang bahkan melampaui senjata abadi kelas tertinggi, dan memiliki kekuatan supernatural. Terima kasih banyak, Tuan. Ling Jun menghela napas lega sebelum membungkuk sedikit sebagai tanda terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Namun, saya rasa sebaiknya Anda memberitahu putri Anda bahwa dia tidak boleh menyebarkan berita tentang ini. Kata Lin Fan, jangan khawatir, Tuan. Saya akan menyegel semua kenangan yang terkait, sehingga dia pasti tidak akan membawa masalah bagi Anda, Tuan. Jawab Ling Jun. Lin Fan menatap Mo King Xuan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Ini adalah kompromi terbesar yang bisa dia setujui. Jika dia benar-benar ingin membunuh pihak lain, itu juga bukan hal yang mustahil. Namun, jenis masalah yang akan ditimbulkannya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dia sadari. Bagaimanapun, mendapatkan barang berharga seperti ini masih cukup mengejutkan baginya. Setelah Lin Fan pergi, Ling Jun menghela napas lega. Dia tidak menyangka King Xuan akan bertemu musuh selevel ini. Dia benar-benar ngeri sebelumnya, merasakan rasa takut yang muncul dari lubuk hatinya. Namun untungnya, semuanya sudah beres. Meskipun dia telah kehilangan Eternal Night Demon Plate, itu semua sepadan. Melihat putrinya sendiri, Ling Jun menghela napas saat matanya dipenuhi dengan ekspresi sedih. Mengapa dia berubah menjadi seperti ini? Saat ini, di belahan dunia, wajah wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Chi Huoshan, tampak mengerikan. Mereka memiliki 3 wakil Grandmaster di sini, tetapi untuk berpikir bahwa itu pun tidak akan cukup untuk menahan Qin Shengjun. Apa yang diperoleh Qin Shengjun adalah tanah harta karun Kaisar 3 Raja Abadi. Jika kita membiarkannya terus berkembang seperti itu, hasilnya tidak akan terbayangkan. Kata Chi Huoshan, kita sudah tidak bisa mengendalikannya lagi sekarang. Tidak disangka bahwa kondisi kultivasi Qin Shengjun benar-benar akan tumbuh sejauh ini. Bahkan serangan gabungan dari kita bertiga hanya bisa melukainya, dan dia bahkan berhasil melarikan diri. Anak itu adalah seseorang yang sangat kejam dan licik. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita harus kembali ke sekte sekarang dan melaporkan hal ini kepada Grandmaster segera. Wakil Grandmaster lainnya berkomentar, baiklah. Dan tepat ketika mereka bertiga tiba di tempat mereka berada, mereka melihat 3 mayat mengambang di kehampaan, menyebabkan wajah mereka berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chi Huoshan tercengang.
Tidak disangka bahwa mayat ketiga murid calon Grandmaster akan mengambang di sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya sama sekali, tampaknya lebih mati daripada yang seharusnya. Siapa itu? Siapa di dunia ini yang cukup berani untuk menyerang calon Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun? Sialan, sialan, jantung mereka berdebar kencang seolah-olah mereka tidak mampu menerima pukulan ini. Murid-murid ini adalah pendukung Sekte Dewa Kunlun. Berapa banyak sumber daya yang harus mereka keluarkan hanya untuk mempersiapkan satu dari murid-murid ini. Tapi, tak disangka mereka akan dibunuh oleh seseorang di sini. Balikkan arus. Ini adalah keterampilan mistik pembalikan yang dapat menampilkan semua yang telah dilihat seseorang sebelum kematian mereka. Ketika ketiga wakil Grandmaster melihat wajah itu, mereka tercengang, tak disangka itu dia. Dalam gambar itu ada wajah Lin Fan. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, orang terkutuk itu. Satu tusukan, dua tusukan. Saat ketiga wakil Grandmaster melihat gambar itu, hati mereka berkobar karena amarah. Tak disangka anak itu akan sekeji ini. Dan pada saat yang sama, dia punya nyali yang sangat berani untuk membunuh murid-murid Sekte Dewa Kunlun. Di mana martabat Sekte Dewa Kunlun jika kita tidak membunuh anak ini? Kata Chi Huoshen, ayo kembali, kita biarkan Grandmaster memutuskan semuanya. Jelaslah bahwa Sekte Langit dan Bumi sedang menyatakan perang terhadap Sekte Dewa Kunlun kita. Dia telah membunuh 4 kandidat Grandmaster kita berturut-turut. Apakah dia bertekad membunuh semua kandidat Grandmaster Sekte kita dan memutuskan warisan Sekte Dewa Kunlun kita? Pada saat ini, Lin Fan tidak tahu bahwa dia baru saja menyebabkan masalah sebesar itu. Jika dia hanya membunuh satu dari mereka, mungkin tidak akan ada masalah sebesar itu. Tapi sekarang setelah dia membunuh 3 dari mereka sekaligus, dia mendorong Sekte Dewa Kunlun ke sudut. Namun, semua itu tidak penting baginya, karena saat ini ia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diurus. Semua barang yang telah ia peroleh di Triple Emperor Heaven Cast sudah cukup baginya untuk naik ke surga. Persediaan pil yang tak terbatas sudah cukup baginya untuk menghabiskan pil dengan gila-gilaan. Menerobos dimensi, Lin Fan terjun ke dalam kekosongan yang tak berujung. Kemudian, ia langsung mengeluarkan Heaven and Earth Smelt miliknya. Ketika ia memeriksa pil world di dalamnya, jantungnya langsung berdebar kencang. Sempurnakan, mengingat situasi saat ini, ia hanya bisa menyempurnakannya. Meskipun karakter teks, pil, itu adalah harta karun misterius yang tak tertandingi, itu juga merupakan segel pada saat yang sama. Jika ia tidak dapat membuka segelnya, ia tidak akan dapat memperoleh barang-barang di dalamnya. Itulah ide yang dimiliki oleh Raja Abadi Triple Emperor sebelum ia meninggal. Kecuali seseorang menyempurnakan seluruh Triple Emperor Heaven Cast, mereka tidak akan pernah dapat membuka kunci barang-barang di dalamnya. Sempurnakan. Saat ini, karakter teks, pil, itu tidak berarti apa-apa. Yang diinginkan Lin Fan adalah semua yang ada di depan matanya. Ding, penyempurnaan berhasil. Karakter teks, pil, langsung disempurnakan oleh Lin Fan menjadi sumber pil. Lin Fan mengulurkan tangannya dan meraih dalam surga dan bumi smelt untuk mengeluarkan seberkas besar cahaya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ding, selamat karena telah mengonsumsi karakter teks sumber, pil. Ding, poin pengalaman plus. Ding, tingkat kultivasi naik. Tingkat kultivasi, leluhur abadi tingkat menengah. Lin Fan tentu saja enggan untuk menyempurnakan karakter teks, pil, itu. Tapi, dia tidak punya pilihan lain, jika dia tidak menghancurkan segel itu. Dia tidak akan bisa mengambil satu pun pil di dalamnya. Dan mengingat kekuatannya saat ini, sudah pasti mustahil untuk menghancurkan segel yang dipasang oleh Raja Abadi. Hahaha, kita sudah bebas. Segel Dewa Raja Abadi sudah hilang. Sekarang kita bisa berkeliaran bebas di seluruh dunia dan mengolah tubuh kita sendiri untuk menjadi Dewa Pil Langit dan Bumi. Di mana tempat ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Biarkan kami keluar. Kami adalah bangsawan dan Dewa Abadi Pil. Kalian tidak layak memakan kami. Saat segelnya hilang, semua pil ini mulai bertindak kurang ajar tanpa ampun. Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ini benar-benar kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan mendorong keluar dari dalam Heaven and Earth Smelt yang menekan semua pil itu. Sebaiknya kalian patuh. Dengan satu genggaman, Lin Fan mengeluarkan lusinan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Remuk, kunyah, kunyah.
Rasanya cukup enak karena seluruh mulutnya dipenuhi dengan hukum Dao abadi. Berubah, berubah. Saat kekuatan obat itu diresapi ke dalam tubuhnya, hukum Dao abadi diubah menjadi poin pengalaman. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil abadi kelas rendah. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil abadi kelas menengah. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil abadi kelas atas. Semua pil abadi ini diproduksi oleh karakter teks, pil itu. Tuhan tahu berapa lama Raja Abadi Kaisar III itu telah mati, tetapi jumlah pil yang diproduksi sekarang tidak terbatas seperti lautan luas. Sedangkan untuk Lin Fan saat ini, pil-pil itu seperti permen baginya untuk dimakan sesuka hatinya. Lin Fan berputar-putar dalam dimensi ini dan tidak peduli tentang apapun selain melahap pil-pil itu. Setiap kali dia meraihnya, dia mendapatkan lusinan pil abadi. Semua roh pil itu mencoba berjuang di tangan Lin Fan, tetapi semuanya ditelan ke dalam perutnya dan diubah menjadi poin pengalaman dalam sekejap mata. Dengan bantuan sistem, tentu saja tidak akan pernah ada masalah dia meledak karena kelebihan pil. Mereka diubah menjadi poin pengalaman secara langsung untuk digunakan untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Hari demi hari, seolah-olah Lin Fan telah memasuki trans saat kedua tangannya didorong ke dalam Heaven and Earth Smelt, mengambil setumpuk demi setumpuk pil. Tidak masalah baginya apa kegunaan pil-pil itu, menelannya semua sama saja. Bahkan jika itu adalah pil beracun, mereka tidak berpengaruh pada Lin Fan sama sekali. Poin pengalaman melonjak seperti orang gila sementara kondisi kultivasinya juga meroket. Saat ini, tingkat kultivasinya telah menanjak menuju ke tingkat atas leluhur abadi. Jumlah poin pengalaman yang dibutuhkan Lin Fan saat ini dapat dianggap sebagai nilai lautan, dan satu pil saja pasti tidak akan berguna baginya. Namun sekarang karena ada begitu banyak pil di sini yang menunggunya, dia tidak tahu seperti apa kondisi yang akan dicapainya setelah menghabiskan semuanya. Tepat saat Lin Fan sedang bersenang-senang, Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun telah tiba secara pribadi di Sekte Langit dan Bumi, menuntut penjelasan. Jika 4 kandidat Grandmaster mereka dibunuh oleh Lin Fan, Sekte Dewa Kunlun pasti akan berubah menjadi bahan tertawaan jika mereka tidak membela diri. Di aula utama Sekte Langit dan Bumi, ketegangan sedang memuncak saat ini, dengan Han Juntian dan Tai Qiantian saling melotot. Dengan membawa 4 wakil Grandmaster bersama mereka, Sekte Dewa Kunlun jelas mencoba untuk bertarung dengan Sekte Langit dan Bumi. Wajah Tai Qiantian sepenuhnya gelap dengan rasa marah yang tidak dapat ia ungkapkan. Han Juntian, hari ini, kau harus memberikan penjelasan kepada Sekte Dewa Kunlunku tentang masalah ini apapun yang terjadi. Sekarang setelah 4 calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun telah dibunuh oleh pemuda itu, skala terbalik Tai Qiantian telah dipicu sepenuhnya. Semua wakil Grandmaster Sekte Langit dan Bumi duduk di sana dengan tenang, hati mereka juga dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk. Pemuda itu terlalu kejam, bukan? Memikirkan bahwa ia akan membunuh 4 calon Grandmaster Sekte Dewa Kunlun berturut-turut. Itu benar-benar gila, namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka juga memiliki perasaan yang menggetarkan di hati mereka karenanya. Seolah-olah mereka menghela napas lega, meskipun situasi saat ini memang sedikit rumit. Tak disangka bahwa Grandmaster Sekte Dewa Kunlun akan datang mengetuk pintu secara pribadi. Dan melihat kekuatan mereka, ini sepertinya bukan masalah yang bisa diselesaikan semudah itu. Saudara Tai, kami tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Lagi pula, sudah lama sekali kami tidak bertemu dengannya. Han Juntian berkata dengan wajah tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan berubah menjadi luar biasa, dan benar-benar punya nyali untuk melakukan semua ini. Namun, pemuda itu juga cukup beruntung. Jika dia berada di sekte biasa lainnya, dia pasti sudah mati. Dengan Tai Qiantian turun secara pribadi, sebagian besar sekte biasa akan sangat takut, dan pasti akan mendorongnya keluar untuk menghadapi hukuman. Namun, ini adalah Sekte Langit dan Bumi, sekte yang tidak akan pernah takut pada sekte lain. Bahkan, Han Juntian hampir berteriak sambil berseru, "Good kill." Itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak diakui oleh Han Juntian. Sekte Dewa Kunlun memang telah melampaui mereka, terutama dalam 100 tahun terakhir di mana kekuatan keseluruhan Sekte Dewa Kunlun sedikit lebih unggul. Namun, tentu saja, perbedaannya hanya terlihat di tingkat menengah. Di tingkat atas, semua kekuatan mereka seimbang, dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Han Juntian, aku harap kau akan menanggapi masalah ini dengan serius.
Master tua senior sekteku juga telah memperhatikannya. Jika kau tidak akan memberikan penjelasan yang tepat kepada Sekte Dewa Kunlun kami tentang masalah ini dan mempertanggungjawabkannya, kau akan menanggung sendiri konsekuensinya. Tai Qiantian berteriak dengan wajah tegas seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah yang sangat serius, tanpa sedikit pun nada geli dalam nadanya. Niatnya jelas, jika mereka tidak memberikan penjelasan yang tepat untuk itu, mereka tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri jika mereka menemui hasil yang disesalkan. Wajah Han Juntian membeku. Tai Qiantian, apa maksudmu dengan itu? Tai Qiantian menyapu jubahnya dengan marah. Apa maksudku? Aku yakin kau mengetahuinya dengan baik di dalam hatimu. 4 dari kandidat Grandmasterku telah dibunuh oleh seorang murid sektemu. Ini adalah sesuatu yang berdampak besar pada Sekte Dewa Kunlunku. Yah, kau tentu saja dapat menerima ini dengan tenang dan tidak perlu sedikit pun khawatir, Han Juntian. Namun, bahkan jika kau dapat melindungi mereka untuk sesaat, kau tidak dapat melindungi mereka seumur hidup. Jika suatu hari, di suatu tempat di daratan tak berujung, kau menemukan beberapa mayat kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi yang mengambang di sekitar, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Saat Han Juntian mendengar kata-kata ini, dia meledak, apakah kau mencoba untuk menyatakan perang? Tai Qiantian juga menolak untuk mengakui kekalahan, jika perang harus dideklarasikan, maka begitulah. Apakah menurutmu Sekte Dewa Kunlunku akan takut pada Sekte Langit dan Bumimu? Tidak peduli apa, jika Sekte Langit dan Bumi tidak menjelaskan masalah ini dengan benar, Sekte Dewa Kunlun pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika kau menyerahkan anak itu kepadaku, aku bisa menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin, kau pasti sedang bermimpi. Tanpa berpikir, Han Juntian menolaknya dengan tegas. Tai Qiantian, jangan berlebihan sekarang. Tidak kusangka kau akan berani mencoba dan ikut campur dalam pertikaian kecil antara generasi muda. Jika ada murid Sekte Dewa Kunlunmu yang membunuh muridku, aku, Han Juntian, pasti tidak akan menyimpan dendam sedikitpun. Lagi pula, jika keterampilannya tidak sebanding dengan yang lain, sudah sepantasnya dia mati. Namun, jika seorang Grandmaster sepertimu menyerang secara pribadi, apakah masih ada martabat yang tersisa? Tai Qiantian berdiri tegak. Han Juntian, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu tentang masalah ini. Aku di sini hanya untuk memintamu mengawasi para pengikut di sektemu dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan siapapun jika mereka terbunuh di luar. Han Juntian berdiri tegak dan matanya bersinar dengan kilatan amarah. Tai Qiantian, beraninya kau. Weh, apa yang tidak berani kulakukan? Seorang murid sekte Anda telah membunuh 4 calon Grandmaster saya. Itu sudah kejahatan besar. Jika Anda berani melindungi satu orang itu, Anda harus siap secara mental untuk perhitungan. Cara Tai Qiantian dalam melakukan sesuatu selalu keras kepala. Kali ini, dia tidak di sini untuk membuang-buang waktu pada omong kosong. Dia benar-benar telah memicu niat membunuhnya. Tai Qiantian, apakah Anda benar-benar ingin memulai perang? Han Juntian bertanya dengan kasar. Mata Tai Qiantian bersinar dengan sinar tajam. Ingatlah ini, Sekte Dewa Kunlun bukanlah sekte yang akan dipermalukan. Karena Anda tidak ingin menyerahkan murid itu, Anda hanya bisa menunggu murka Sekte Dewa Kunlun. Salah satu wakil Grandmaster Sekte Langit dan Bumi di dekatnya mengernyitkan alisnya saat dia mengirimkan suaranya secara telepati. Grandmaster, tidak perlu berselisih dengan Sekte Dewa Kunlun hanya karena satu murid. Bagaimana kalau menyerahkannya? Han Juntian melotot dan wakil Grandmaster segera menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Grandmaster pasti tidak akan menyerahkan muridnya. Namun, jika mereka terus berselisih seperti ini, itu juga tidak akan membawa manfaat. Mengirim murid-murid lain ke dalam lubang api hanya karena satu murid bukanlah pilihan yang bijaksana. Ini benar-benar situasi yang langka untuk ditemui. Di daratan tak berujung, tidak pernah ada preseden untuk ini. Murid sekte mereka ini tampak seolah-olah dia hanya mengadu domba dirinya sendiri dengan Sekte Dewa Kunlun dengan hanya membunuh kandidat Grandmaster mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan membunuh 4 dari mereka. Bagaimana mungkin Sekte Dewa Kunlun bisa menanggung hal seperti ini? Han Juntian menyisir lengan bajunya, baiklah. Kalau begitu, ayo, sudah 1000 tahun Sekte Langit dan Bumi tidak bergerak. Aku yakin pasti banyak orang yang tidak senang karena nama kita tercatat sebagai salah satu dari 9 sekte. Kirim perintah. Mulai sekarang,
Jika ada murid Sekte Langit dan Bumi yang bertemu dengan murid Sekte Dewa Kunlun. Bunuh. Wajah Han Juntian yang awalnya harmonis tiba-tiba berubah serius dan kejam, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tai Qiantian, aku, Han Juntian, tidak pernah takut pada siapapun 1000 tahun yang lalu, dan tidak akan pernah menerima ancaman siapapun. Sepertinya berada di kursi Grandmaster selama 1000 tahun telah melunakkan amarahku. Tapi, kau harus ingat ini. Aku, Han Juntian, bukanlah orang yang takut dengan masalah. Kau, Tai Qiantian terkejut, jelas tidak menyangka yang lain akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tai Qiantian dan Han Juntian adalah orang-orang dari generasi yang sama. Saat itu, mereka berdua adalah orang-orang jenius di generasi itu, dan seperti halnya calon Grandmaster Sekte saat ini. Saat itu, Han Juntian adalah seseorang dengan kekuatan yang tak tertandingi dan kecakapan bertarung yang dahsyat. Dengan menguasai seluruh dunia, ia menduduki kursi Grandmaster dengan penuh kemuliaan. Sejak ia menjadi Grandmaster, Han Juntian merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat pada dirinya sendiri, dan tidak bisa lagi bertindak sembrono dan kurang ajar seperti sebelumnya. Dengan itu, ia menyelesaikan semuanya dengan damai. Inilah alasannya mengapa ia masih bisa menjawab dengan nada sopan dan santun ketika Tai Qiantian datang mengetuk. Namun saat ini, ia benar-benar marah. Menatap tajam ke arah Tai Qiantian, aura Han Juntian sangat keras. Tai Qiantian, ingat ini. 1000 tahun yang lalu, aku, Han Juntian, berada jauh di atasmu. Setelah 1000 tahun, tidak mungkin aku akan membiarkanmu bertindak begitu berani di sini. Aku tidak akan menahanmu hari ini. Namun, kau harus ingat untuk menjaga murid-murid Sekte Dewa Kunlunmu dengan baik. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Piak, Tai Qiantian sangat marah saat dia menghancurkan meja dengan telapak tangannya. Han Juntian. Kau benar-benar ingin menyatakan perang. Hahaha. Han Juntian tertawa terbahak-bahak, lalu menyapu lengan bajunya, kirim tamu-tamu. Dia tidak menjawab pertanyaan Tai Qiantian. Sekarang setelah keadaan sudah sampai pada titik ini, dia mungkin sebaiknya membiarkan mereka datang saat itu juga. Dia tidak akan takut, bukan? Setengah bulan kemudian, sosok itu duduk bersila di kehampaan yang tak berujung. Namun, wajahnya tercengang. Blur, tidak lagi. Aku tidak tahan lagi. Saat ini, Lin Fan berlinang air mata karena dia hampir tidak dapat menahan cobaan itu. Dia telah menelan begitu banyak pil sehingga hampir menjijikkan saat ini, seluruh mulutnya dipenuhi dengan aroma pil. Awalnya, ini adalah hal yang cukup mengasyikkan untuk dilakukan, dan dia dipenuhi dengan motivasi yang tak terbatas. Namun sekarang setelah setengah bulan berlalu melakukan hal itu, dia bahkan memendam pikiran untuk bunuh diri. Bajingan sialan, tidak kusangka menelan pil pun bisa begitu menjijikkan. Siapa di dunia ini yang bisa bersaing denganku seperti ini? Lin Fan marah dalam hatinya. Ada terlalu banyak pil yang benar-benar ingin dia muntahkan. Namun, itu tidak akan berhasil jika dia tidak terus menelannya. Ini adalah poin pengalaman yang tak terbatas dan tak terbatas. Keadaan kultivasinya melonjak seolah-olah ditanam tepat di atas roket. Leluhur abadi tingkat atas. Keadaan kultivasi penuh leluhur abadi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lin Fan telah meningkatkan keadaan kultivasinya sedemikian rupa. Saat ini, yang ingin dilakukannya adalah melampaui keadaan leluhur abadi. Namun, ada kesulitan besar dalam melakukan itu. Saat ini, pil-pil itu tidak lagi memberinya banyak poin pengalaman seperti sebelumnya. Namun, mulutnya menjadi mati rasa karena semua kunyahan itu. Ada bermacam-macam rasa, ada yang manis, ada yang asin. Bahkan, ada yang pahit dan sepat. Dengan segala macam campuran acak yang aneh, ada berbagai macam rasa yang tak ada habisnya. Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa ia telah menelan pil sedemikian rupa, mereka pasti akan mati karena marah. Siapa yang ia bohongi? Yang lain akan berjuang mati-matian untuk satu pil dan namun orang ini di sini menelannya sampai ia hampir muntah. Melihat pil yang tersisa di Heaven and Earth Smelt, hati Lin Fan membeku. Apa yang harus dia lakukan? Jika dia tidak menelannya, dia pasti akan merasa enggan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini semua adalah poin pengalaman. Ini terutama terjadi mengingat situasi berbahaya yang dia alami saat ini.
Jika dia tidak meningkatkan kondisi kultivasinya dengan cepat, Lin Fan pasti akan merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Baiklah, berpikir lebih banyak tidak ada gunanya. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan terus menelan pil. Dia pasti harus melampaui kondisi leluhur abadi dan memasuki kondisi yang lebih misterius. Pil abadi macam apa ini? Tidak kusangka pil ini hanya akan menambah poin pengalamanku sebanyak 10.000. Ini terlalu murahan. Lin Fan menatap pil abadi kelas rendah di tangannya dengan jijik. Apalagi jika dia hampir muntah hanya dengan melihat pil itu. Apa gunanya 10.000 poin pengalaman? Buang saja. Dan begitu saja, pil abadi kelas rendah dibuang oleh Lin Fan. Pada saat yang sama, dia tahu tentang efek pil abadi kelas rendah itu. Pil itu dapat meningkatkan potensi bawaan seseorang, dan itu saja. Bagi Lin Fan, potensi bawaan tidak ada nilainya sama sekali. Astaga, itu tidak ada nilainya bahkan 1 sen pun. Dengan teknik pelatih bawaannya, dia bahkan dapat melatih orang bodoh menjadi jenius tanpa efek samping sama sekali. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa pil abadi kelas bawah itu telah melayang-layang dan meresap ke dalam kehampaan sebelum akhirnya mendarat di sebuah kota, di tengah-tengah halaman kumuh tempat seorang pemuda berpakaian compang camping sedang bekerja keras untuk berkultivasi. Jika Lin Fan tahu di mana pil itu mendarat, dia pasti akan tertawa tertahan. Mungkin, dalam kisah-kisah fantasi yang pernah dibaca Lin Fan di masa lalu, pertemuan ajaib dalam bentuk pil sebenarnya hanya diambil oleh beberapa sampah yang beruntung setelah seseorang seperti Lin Fan terlalu malas untuk menelannya dan memutuskan untuk menelannya. Namun tentu saja, Lin Fan saat ini tidak bisa diganggu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menelannya lagi, dia harus menelannya dengan nyawanya. Adapun pil abadi kelas bawah itu, mereka tidak lagi memiliki tujuan apapun. Dia kemudian mulai memilih secara selektif dan memilih untuk hanya menelan pil abadi kelas menengah, kelas atas, dan kelas tertinggi. Siang dan malam berganti tempat, karena Lin Fan tidak lagi memiliki konsep waktu. Saat ini, dia hanya benar-benar tenggelam dalam pemberitahuan poin pengalamannya. Suatu hari, Lin Fan mencengkeram mulutnya, dia benar-benar tidak bisa memuntahkannya lagi. Itu sangat menjijikkan hingga dia hampir muntah. Ding! Selamat atas peningkatan status kultivasi. Status kultivasi, Saint Immortal. Pada saat ini, pemberitahuan dari sistem membuat Lin Fan bersemangat. Akhirnya, dia berhasil menjadi Saint Immortal. Dalam sekejap, Lin Fan merasa seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Orang suci tidak akan pernah mati dan Dao tidak akan pernah berakhir. Sejak dia menjadi Saint Immortal, tubuh Lin Fan juga mengalami beberapa perubahan ekstrim. Setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi. Faktanya, bahkan ada dunia misterius yang secara bertahap terbentuk di dalam tubuhnya. Dan yang mengejutkan Lin Fan, setelah menerobos ke kondisi Saint Immortal, semua konsep level telah hilang. Tidak ada lagi level bawah, level menengah, level atas, dan seterusnya. Hanya ada satu kondisi, Saint Immortal. Berdiri, Lin Fan melihat pil-pil di dalam Heaven and Earth Smelt miliknya. Matanya bersinar dengan jijik seolah-olah dia baru saja tertular Immortal Pills anoreksia. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ada begitu banyak Immortal Pills. Tidak ada gunanya jika tidak meminumnya. Semua ini adalah poin pengalaman. Tenang, dia pasti harus melakukannya dengan tenang. Kalau tidak, dia yakin bahwa dia mungkin akan berakhir sebagai orang nomor 1 yang paling dibenci di dunia oleh Immortal Pills. Jika ada orang lain yang mengetahui tentang keadaan Lin Fan saat ini, mereka pasti akan memuntahkan seteguk darah lama. Kejam, ini terlalu kejam. Apakah dia masih manusia? Tidak kusangka dia bisa menyebut jumlah pil yang sangat banyak ini menjijikkan. Kadang-kadang, orang-orang itu bahkan harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk satu pil abadi. Melihat jumlah pil abadi di Heaven and Earth Smelt, Lin Fan terlalu malas untuk menghitungnya. Dia kemudian melemparkan semuanya ke dalam penyimpanannya untuk menghabiskannya perlahan-lahan di masa mendatang. Saat ini, semua item legendaris untuk membuat senjata terkumpul di penyimpanannya. Lin Fan perlu mengolah semuanya menjadi senjata abadi. Dengan pikirannya, item legendaris yang seperti gunung itu terbang langsung ke Heaven and Earth Smelt. Buat senjata, buat otomatis. Fring, fring. Seketika, Heaven and Earth Smelt mulai bergetar hebat. Sekarang,
Seluruh Heaven and Earth Smelt terisi penuh oleh item legendaris untuk membuat senjata ini. Orang biasa selalu sangat berhati-hati dalam membuat senjata. Bagaimanapun, kesalahan kecil bisa mengakibatkan kerugian besar. Namun, Lin Fan selalu begitu flamboyan dalam membuat senjata. Setelah memasukkan semua material ke dalamnya, apapun yang dibuat sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika aku tidak bisa mendapatkan senjata legendaris yang tepat bahkan dengan material sebanyak ini, itu akan menjadi hal yang sangat menyebalkan. Lin Fan masih seseorang yang sedikit serakah, bernafsu untuk menciptakan senjata legendarisnya. Dia telah menyaksikan efek menakjubkan dari senjata legendarisnya, yang semuanya memiliki kekuatan supernatural. Mengambil batu bata legendaris 95 sebagai contoh, itulah senjata legendaris yang paling disukai Lin Fan selama ini. Menemaninya sepanjang perjalanannya hingga sekarang, item itu memiliki rekam jejak yang luar biasa di medan perang. Heaven and Earth Smelt mulai bergetar hebat saat semua material di dalamnya disempurnakan. Mereka kemudian secara otomatis dikelompokkan kembali, membuat orang bertanya-tanya tentang jenis barang yang dibuat. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas menengah. Belum diberi nama. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas atas. Belum diberi nama. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas tertinggi. Belum diberi nama. Pemberitahuan dari sistem tanpa henti. Lin Fan telah menunggu sepanjang waktu. Adapun senjata abadi kelas tertinggi, senjata abadi kelas atas, dan yang lainnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia menunggu untuk melihat apakah ada senjata legendaris khusus, atau mungkin salah satu barang sekali pakai itu. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas bawah. Ding, selamat atas pembuatan senjata abadi kelas menengah. Kekecewaan Lin Fan meningkat dengan setiap pemberitahuan yang lewat. Benar-benar sepertinya tidak ada yang bagus. Senjata legendaris yang dimiliki Lin Fan saat ini semuanya dibuat dari bahan-bahan yang paling dasar. Dan sekarang dia memiliki begitu banyak bahan berkualitas tinggi di sini, bukankah itu memberinya sedikit lebih banyak kesempatan? Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar saat alis Lin Fan mengendur dan dia tersenyum lebar. Ding, selamat telah membuat item spesial. Dengan itu, semburan cahaya terang bersinar. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, ini berhasil. Ini benar-benar berhasil. Namun ketika dia melihat item itu, seluruh wajahnya tercengang. Apa-apaan ini? Apakah sistem sedang mengerjainya? Ding, selamat atas keberhasilan pembuatannya. Ding, selamat atas pembuatan item spesial. Ding, sabun Lin Brand. Efek, jika seseorang membungkuk dan mengambil sabun setelah jatuh ke lantai, mereka akan menerima serangan balik dari seseorang yang berjenis kelamin sama. Peringatan, sabun ini memiliki kekuatan melukai yang tinggi dan hanya boleh digunakan dengan hati-hati. Jumlah penggunaan, 3. Aku akan meniduri ibumu. Kenapa kamu selalu membuat semua item yang tidak masuk akal ini? Lin Fan tercengang. Setidaknya saat ini dia adalah makhluk Saint Immortal yang kuat. Selain hal lainnya, hanya kekuatan itu saja akan menempatkannya sebagai salah satu pusat kekuatan di seluruh daratan tak berujung. Namun, dia masih membuat barang-barang seperti ini. Apakah sistem mencoba menghancurkannya? Apa yang harus dia lakukan saat menghadapi musuh di masa mendatang? Melempar sabun ke arah mereka. Gambar itu mungkin sebenarnya cukup cantik. Tinggi. Sistem pasti tinggi sekarang. Lin Fan menghela napas, benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Kadang-kadang, dia jelas ingin membuat sesuatu yang bagus, tetapi orang bisa melihat hal-hal yang dibuatnya sebagai gantinya. Batu bata legendaris 95 itu adalah contoh sempurna dari sesuatu yang bagus. Orang bisa mengeluarkannya dengan mudah, dan itu juga tampak tirani dan misterius. Meskipun sabun yang dibuatnya ini bukan benda sekali pakai, apa bedanya 3 kali dan 1 kali? Selain itu, dia bahkan tidak tahu seperti apa efeknya. Melihat sabun batangan seputih salju di tangannya, Lin Fan diam-diam menciumnya. Astaga, sialan, aroma ini tirani. Tidak disangka akan membawa aroma serius seperti ini bersamanya. Lin Fan kemudian melemparkan sabun itu ke dalam penyimpanannya. Menata senjata abadi yang telah dibuatnya, Lin Fan cukup senang. 10 senjata abadi kelas tertinggi. 50 senjata abadi kelas atas. 100 senjata abadi kelas menengah. 200 senjata abadi kelas bawah. Item legendaris untuk membuat senjata di dalam Triple Emperor Heaven Case itu benar-benar menjijikkan.
Dengan memiliki item legendaris sebanyak itu, apakah itu mencoba memproduksi senjata abadi secara massal? Namun, yang pasti tidak diketahui Lin Fan adalah jika item legendaris untuk membuat senjata itu benar-benar digunakan untuk membuat, akan ada tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Bahkan bisa membuat satu senjata abadi kelas tertinggi dari itu saja sudah cukup bagus. Bagi seseorang yang gila seperti Lin Fan yang bisa membuat senjata abadi dengan setiap kerajinan biasa, dia praktis bisa menjadi pedagang grosir senjata abadi sekarang. Gila, terlalu gila. Ada berita dari sekte. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa token dari sekte itu bersinar terang. Selain sebagai simbol identitasnya, token ini juga berfungsi sebagai media untuk mengirimkan pesan. Jika ada masalah besar, sekte itu akan menggunakan token itu untuk mengirimkannya ke setiap murid. Setelah menerima berita itu, alis Lin Fan berkerut. Menarik, sekte langit dan bumi dan sekte Dewa Kunlun telah meletus menjadi perang skala penuh. Meskipun belum sampai pada titik di mana semua orang dari atas hingga bawah sekte berkumpul untuk menyerang sekte Dewa Kunlun, itu masih dalam keadaan di mana setiap murid sekte Dewa Kunlun yang ditemui di luar akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, ada pesan pribadi dari kesadaran Han Juntian di token itu. Nak, sekte itu benar-benar menonjol untukmu kali ini. Jika kamu tidak berkembang ke keadaan yang membuat guru besarmu senang, guru besarmu pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Setelah menerima pesan itu, wajah Lin Fan dipenuhi dengan kejengkelan. Apa hubungannya ini dengan dirinya lagi? Namun, berdasarkan semua yang telah terjadi sebelumnya, dia kurang lebih dapat menebak bahwa masalah ini pasti sangat berkaitan dengannya. Dia telah membunuh 4 kandidat Grandmaster dari sekte Dewa Kunlun berturut-turut. Jika ada orang yang memiliki penyakit jantung, mereka mungkin akan meninggal karena serangan jantung karena berita itu. Tentu saja, ini jelas bukan sesuatu yang dapat diabaikan oleh Grandmaster Sekte Dewa Kunlun, Tai Qiantian. Lin Fan melihat jauh ke kejauhan. Karena masalah ini ada hubungannya dengan dirinya, dia tentu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika ini adalah dirinya di masa lalu, dia pasti akan bersembunyi. Dengan kekuatannya yang lemah itu, bukankah dia akan langsung terbunuh jika dia keluar? Namun, keadaan sekarang berbeda. Dengan kekuatannya yang meningkat sejauh ini, ditambah dengan beberapa ratus senjata abadi, bahkan hanya dengan berlarut-larut dalam pertarungan, Lin Fan dapat bertahan lebih lama dari semua orang itu. Tampaknya pertempuran paling kejam dalam hidupnya akan segera dimulai. Hati Lin Fan juga dipenuhi dengan dahaga yang tak berujung. Tanpa banyak berpikir, dia langsung terjun ke dalam kehampaan dan menuju sekte langit dan bumi. Setelah waktu yang lama, Lin Fan bertemu seseorang yang dikenalnya di suatu tempat. Di kehampaan, dia melihat sosok yang melarikan diri dengan panik. Binatang buas. Kalian benar-benar binatang buas. Aku, Ling Wuzun, bahkan tidak mengganggu kalian. Apa yang kalian coba lakukan? Ling Wuzun meratap dengan sangat keras. Setelah keluar dari sekte untuk berkultivasi, dia telah melalui banyak hal dan telah bertemu banyak orang, semua hal itu memberikan dorongan besar pada kondisi kultivasinya. Kembali ke sekte, Lin Fan bagaikan gunung raksasa yang menghancurkan tubuhnya, membuatnya sama sekali tidak mampu melawan. Sebelumnya, ia telah bertemu dengan beberapa murid sekte tersebut. Ling Wuzun bahkan telah menurunkan harga dirinya sebagai remnan untuk ikut bersama mereka. Namun, tak disangka ia akan bertemu dengan murid-murid sekte Dewa Kunlun yang haus darah di sepanjang jalan. Tanpa berkata apa-apa, para murid sekte Dewa Kunlun itu mulai menghajarnya. Cara mereka juga sangat kejam, membuatnya tidak punya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Baru kemudian ia mengerti alasannya, sekte langit dan bumi telah menyatakan perang terhadap sekte Dewa Kunlun. Orang itu adalah remnan dari sekte langit dan bumi. Jika kita membunuhnya, kita akan bisa mendapatkan hadiah dari sekte. Sekelompok murid dari sekte Dewa Kunlun memiliki kilatan terang di mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat mangsa yang besar. Kekuatan Ling Wuzun sama sekali tidak lemah. Namun, para murid sekte Dewa Kunlun ini juga tidak lemah. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan petir menyambar. Bahkan ada makhluk kuat tingkat kultivasi penuh mistik immortal di antara mereka. Ling Wuzun tidak berlari jauh sebelum dia dikerumuni oleh para murid itu. Ketika dia melihat mereka semua, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa yang kalian coba lakukan? Ling Wuzun menelan ludahnya. Dunia luar sangat berbahaya.
Awalnya, selama dia bergantung pada kekuatannya sendiri dan tidak main-main dengan makhluk kuat yang sakit dan bengkok, dia tidak akan mengalami masalah apapun. Namun saat ini, dia bukan lagi orang yang mencari masalah dengan orang lainlah yang mengetuk pintunya. Telapak tangan yang meliputi surga. Murid mistik immortal dari Sekte Dewa Kunlun itu segera menyerang saat dia menamparkan dengan telapak tangannya dan menutupi seluruh langit, menyelimuti Ling Wuzun di dalamnya. Kekuatan yang hebat itu menemukan dirinya memancar tepat ke kedalaman hati Ling Wuzun. Mustahil untuk bertahan melawannya, sama sekali mustahil. Api matahari yang membara, Ling Wuzun meraung saat matahari raksasa muncul di belakangnya, menghanguskan seluruh dunia dengan apinya. Sisa Ling Wuzun dari Sekte Langit dan Bumi, kau akan mati di sini. Berderit, di bawah kekuatan telapak tangan itu, matahari yang menyala-nyala itu pecah secara bertahap sebelum berubah menjadi percikan terang yang tersebar di kehampaan. Wajah Ling Wuzun tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Dia sama sekali bukan tandingan pihak lain. Basis kultivasi pihak lain berada pada kondisi kultivasi penuh mistik immortal, sedikit lebih tinggi darinya. Ling Wuzun, bagaimana kekuatanmu tidak tumbuh sama sekali? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan yang jauh. Ketika Ling Wuzun mengangkat kepalanya untuk memeriksanya, dia tertegun dan ekspresinya sedikit berubah. Ketika para murid Sekte Dewa Kunlun mendengar suara ini, mereka menoleh dan melompat kegirangan, haha. Tidak disangka itu adalah murid Sekte Langit dan Bumi lainnya. Selama kita membunuhnya, hadiahnya akan lebih luar biasa. Lin Fan melayang keluar dengan lembut di kehampaan dan menatap para murid Sekte Dewa Kunlun ini. Mengangkat tangannya dengan santai, dia menghancurkan dengan kekuatan yang melenyapkan semua yang ada di jalannya, menamparkan mereka sampai mati dengan segera. Dengan para pemula seperti itu, Lin Fan bahkan tidak ingin membuang-buang napasnya pada mereka. Namun bagi Ling Wuzun, ini merupakan pukulan yang cukup besar. Orang-orang itu telah mengejarnya hingga setengah mati, namun, mereka semua terbunuh seketika di tangan Lin Fan. Seberapa besar perbedaan kekuatan mereka? Kakak senior Lin, setelah nyaris lolos dari kematian, wajah Ling Wuzun benar-benar tak berdaya saat dia menyapa dengan sopan. Lin Fan datang ke samping Ling Wuzun dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kekuatanmu memang sedikit membaik, tetapi belum terlalu bagus. Kau harus berusaha lebih keras lagi. Ling Wuzun menundukkan kepalanya dan menjawab, ya, aku akan selalu mengingat ajaranmu, kakak senior.